Aku sebagai rakyat Malaysia guys, ini satu perkara yang sungguh memalukan. Okey, aku sungguh malu, aku kecewa dengan perkara yang tengah terjadi ni. Bukan Indonesia yang lapor. Kalau aku lebih kepada Vietnam lah. Vietnam yang melaporkan ni, yang Indonesia dia memberi amaran untuk cek betul-betul pemain tu ada darah Malaysia. Macam tak boleh move on. Aku macam mana ya, sis. Tak tahu mau cakap apa guys. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben React. Boom. Okay guys, skandal terbesar sepak bola Malaysia akhirnya meledak. FIFA menjatuhkan sanksi keras kepada Federasi Sepak Bola Malaysia iaitu FAM kerana terbukti memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasi untuk membela timnas Malaysia. Denda sebesar 350 franc Swiss dilayangkan langsung dari markas FIFA dan 7 pemain ini resmi dihukum tidak boleh bermain sepak bola selama 1 tahun penuh. 7 pemain guys ya, iaitu ada susah nama orang ni, Facundo Thomas Garces, Gabriel Felipe Aracho, Rodrigue Julian, Emmanuel Javier, Joa Vitor, Hon Irazabal dan Hector Alejandro. Masing-masing dari mereka ni juga kena denda tambahan sebesar 2,000 CHF. Skandal ini bukan main-main kerana pemain itu sempat dimainkan saat Malaysia mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Sekarang hasil pertandingan ini terancam dibatalkan. Pertanyaannya, apakah ini akhir dari harapan Malaysia di kancah internasional dan siapa dalang di balik pemalsuan ini? Jadi, tanpa perlu kita buang masa, terus kita masuk ke video tersebut. Stay tune. News, Malaysia disanksi oleh FIFA. Ini berita betul guys ya. Ini bukan rumors guys. Abang pun gila terkejut. Tu ada di belakang tu, FIFA Sanction Football Association of Malaysia and 7 players. The FIFA Disciplinary Committee has imposed sanction on the Football Association of Malaysia and 7 players. Gabriel, gila. English apa tu? Menurut berita terkini, FIFA telah sanksi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen doh, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jean Figueiredo, Hector Hevel, John Irazabal, Gabriel Palmero dan juga Emmanuel Machuca. Dilaporkan FAM perlu bayar denda 350,000 kepada FIFA. Pada masa yang sama, setiap pemain didenda 2,000 dan juga kena sanksi dari main bola untuk 1 tahun weh. Gila lah bro, aku pun tak tahu nak cakap apa weh. Tapi serius lah, ini kes berat guys ya. Sebab kalau pemain tu sebenarnya sudah dimainkan time melawan Vietnam tu, yang time Vietnam tu dibantai 3-0 guys. 3-0 Vietnam dibantai pada waktu itu ya. Tapi sebenarnya bukan, aku nampak di komen ni ada yang tuduh Indonesia yang laporkan. Tidak guys, bukan Indonesia yang laporkan. Ini daripada sudut pandangan aku sendiri ya, bukan Indonesia yang laporkan nih. Sebab kalau kita tengok kalau aku lebih kepada Vietnam lah. Vietnam yang melaporkan tentang perkara ini. Sebab hari itu Indonesia tu ada baru-baru juga hari itu tentang perkara ini, yang Indonesia dia memberi amaran untuk cek betul-betul pemain tu ada darah Malaysia ke begitu kan. Disuruh cek betul-betul. Indonesia sebenarnya kesian juga dengan Malaysia, tapi aku rasa ini Vietnam yang report lah. Aku tak tahu lah perkara yang apa terjadi sebenarnya. Jawatan Kuasa Tata Tertib Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengenakan hukuman terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan 7 pemain kerana melanggar Artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA FTC berkaitan pemalsuan dokumen. FAM didapati telah menyerahkan dokumen yang dipalsukan ketika membuat semakan kelayakan dengan FIFA bagi membolehkan 7 pemain terbabit diturunkan ketika aksi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lalu. Kenyataan yang dikeluarkan dalam laman web rasmi FIFA turut memaklumkan pihaknya telah menerima aduan berkenaan kelayakan 5 pemain selepas tamat perlawanan tersebut.
Selepas membuat penilaian terhadap semua bukti, Jawatankuasa Tata Tertib FIFA mengenakan denda 350,000 franc Swiss bersamaan 1.8 juta ringgit. Dalam pada itu, 7 pemain yang terlibat iaitu Gabriel Philip Aroca, Facundo Thomas Garces, Rodrigo. Pak ramai sih. Ini pemain-pemain top nih semua guys ya. Pemain-pemain top yang baru-baru yang lawan Vietnam tuh menjaringkan. Ini aku guys sebenarnya kan sebagai rakyat Malaysia sebenarnya aku malu guys ya. Aku malu. Ini aku baca-baca komen dari tadi guys ya tentang apa yang tengah terjadi nih sekarang nih. Ini bukan hal kecil guys ya. Ini hal berat nih sebab pemalsuan dokumen kan. Tapi ada juga orang-orang Indonesia sini yang support lah dengan Malaysia, suruh bertenang dulu, suruh buat siasatan sebab nanti ada kesalahan lagi kan. Sebab kalau di sini aku ada nampak TMJ pun akan berjumpa dengan FIFA lagi, akan yalah faham lah kita. Malaysia trả giá đắt ngay sau trận thắng đội tuyển Việt Nam. 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, liệu những chú hổ có bị xử thua? Ủy ban kỷ luật FIFA vừa công bố án phạt nghiêm khắc dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM sau vụ gian lận hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. FIFA memberi sanksi Malaysia atas pemalsuan dokumen. Ini serius, nggak main-main. FAM atau PSSI-nya Malaysia dan 7 pemain timnas Malaysia diberikan sanksi yang keras. Atas pemalsuan dokumen itu, FAM didenda sebesar 350 franc atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Anjir besar ya 7.3. Ketujuh pemain mereka yaitu Gabriel, Rodrigo, John, Huao, 7 miliar Facundo, kan. Emmanuel dan Hector. Ketujuh pemain ini diberikan sanksi 2.000 franc atau sekitar 41 juta rupiah. Inilah yang kena sanksi guys ya, pemain-pemain Malaysia nih. Dan hukuman 1 tahun tidak boleh mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola. Apakah mereka masih bisa membela timnas Malaysia atau dibatalkan keanggotaan sepak bola mereka di FAM? Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut di komite disiplin. Menurut kalian gimana guys? Apakah hukumannya sudah layak atau masih terlalu ringan? Komentarnya. FIFA lain perasaan lain guys ya, macam kecewa ada, malu ada. Lepas tu tak tahu lah, aku pun tak tahu sudah mau cakap apa. Dari komen-komen ni orang-orang Indonesia lah banyak komen, dia bilang dilaporin Vietnam ni. Terus tu iya benar juga, mereka kan enggak puas hati karena dibantai. Tapi itulah aku tak tahu lah guys, aku speechless lah sebab teruk siot. Saya tak tahu betul ke tak apa yang saya baca ni. Pemain-pemain warisan Harimau Malaya digantung. Dilaporkan FIFA menggantung pemain-pemain ini sebab dokumen palsu. FAM kena bayar denda, diorang pun kena bayar denda. Setakat saya rakam video ni, tak ada lagi official statement daripada FAM. Geng, kalau benda ni betul kan geng, aku tak macam speechless lah. Apa pendapat korang? Betul atau tak betul ataupun better tunggu FAM? Saya tak tahu betul ke tak apa. Tapi betul lah, aku pun speechless lah tentang perkara ini. Macam mana boleh pemalsuan dokumen begitu kan guys. Sebab kalau difikirkan sebelum masuk FIFA tu, sebelum dihantar ke sana, confirm FIFA sudah cek. Tapi aku tak tahu apa yang tengah terjadi sekarang sebab isu ni baru-baru naik lagi. Dia viral baru-baru ni. Bukan baru-baru ni, semalam guys ya, semalam viral pada jam 12 ke jam 1 malam begitu. Tapi ini berita yang mengejutkan untuk seluruh peminat sepak bola Malaysia. Aku salah satunya, dan aku pun terus macam dapat berita ni aku macam blank sekejap. Aku macam, serius lah, kenapa sampai kena sanksi FIFA ni, sampai kena ban begini kan. Aku harap ada penjelasan, ada penyelesaian yang bagus lah daripada TMJ sebab TMJ yang atur semua ni. Tapi aku yakin TMJ dapat atur lah tentang perkara yang tengah terjadi ni guys ya. Breaking news guys, the FIFA Disciplinary Committee has today imposed sanctions on the Football Association of Malaysia and 7 of their players for breaches of Article 22 of the FIFA Disciplinary Code concerning forgery and falsification. This has been officially announced by FIFA earlier today. You can see the article here as well. Now, according to the official FIFA statement, Football Association of Malaysia submitted eligibility inquiries to FIFA
using doctored documentation in order to field these 7 players. Now, all of them featured recently in Malaysia's Asian Cup qualifier match against Vietnam, which of course Malaysia won. Now, here are the sanctions. Firstly, the FAM must pay a fine of 350,000 Swiss francs, which is around 1.8 million Malaysian ringgit, or about $550,000. In addition to that, each player must pay a fine of 2,000 Swiss francs. Now, more crucially, for all 7 players, they have been suspended from all footballing activity for the next 12 months, which is a big blow to the players as well. This is not the end though, guys. Now, the matter has now been referred to the FIFA Football Tribunal, and FAM and the players have 10 days to request a motivated decision. FIFA, of course, is the world governing body for football. They would definitely do their background checks, and in the matter of naturalization as well as making the player qualified to represent their country, they are very thorough. Let me know what you guys think of this latest news, which of course will affect and impact Malaysian football as well as its players. Let me know in the comments below what you guys think, and of course from One Football, follow me guys. Ciao. Aku jadi sedih Syot. Aku tak boleh berkata-kata. Aku jadi blank. Lepas tu aku berfikir, aku bilang kan kenapa begini jadinya, macam kecewa. Aku kan macam memang kecewa lah, yang blank tu. Tapi di sini jangan kamu salahkan Indonesia guys ya, untuk viewers Malaysia. Jangan salahkan Indonesia, bukan Indonesia yang laporkan nih. Kalau kita nampak pun sebelum ini sebenarnya Indonesia sudah memberikan peringatan kepada Malaysia untuk cek betul-betul tentang pemain naturalisasi nih supaya tidak kena ban. Indonesia sebenarnya ambil berat juga tentang Malaysia lah pada waktu itu. Okey, cuma selepas kekalahan Vietnam tu, banyak case yang terjadi guys ya selepas kekalahan Vietnam tu. Itulah yang terjadi guys ya. Selepas kekalahan Vietnam tu, bagi Icap memang semua Vietnam buka. Wow, Federasi Sepak Bola Malaysia kena sanksi FIFA. Kok bisa? Hukuman yang diterima Federasi Sepak Bola Malaysia akibat pemalsuan dokumen dari 7 pemain naturalisasi yang bahkan sudah sempat membela timnas Malaysia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Dan ini nama 7 pemainnya. Yang pertama Gabriel Felipe Arocha, lalu Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Emmanuel Javier Machuca, Joao Victor Brandao, Figueiredo ini pemain ini tim botak ini Figueiredo nih pemain JDT striker top ya. Terus John Irazabal. Tapi serius lah, sayang lah pemain-pemain nih. Kalau betul lah kan, bukan kalau betul, memang betul lah sudah FIFA sudah keluarkan kenyataan tuh. Sayang lah pemain-pemain yang bagi aku cukup hebat. Ini yang botak nih, bahaya nih. Dia salah satu striker bahaya nih, sebab dia pandai cari poin, dia pandai cari tempat kosong. Memang hebat lah. Irawi, susah amat namanya. Dan yang terakhir adalah Hector Alejandro Hevel Serrano. Dan hukumannya bukan main-main ya. Kalau untuk federasi cuma denda 1,84 juta ringgit atau kalau dirupiahkan 7,1 miliar rupiah. Nah, untuk pemain ini yang agak menakutkan yaitu tidak boleh bermain sepak bola, dilarang bermain sepak bola, terlibat di aktivitas sepak bola profesional selama 12 bulan. Jadi pemain-pemain tersebut tidak boleh main sepak bola profesional selama 12 bulan, baik di klub apalagi di timnas. Dan terkait kelanjutan apakah pemain ini selanjutnya setelah 12 bulan boleh membela Malaysia atau tidak, itu masih dikaji lagi oleh FIFA. Jadi pelajaran juga kalau mau naturalisasi ada aturannya. Ya, FIFA sudah buat aturan, entah punya darah keturunan atau stay biasanya di negara tersebut 5 tahun, barulah boleh pindah warga negara menjadi warga negara dari negara tersebut. Betul. Karena kalau sampai melanggar, itu yang sebenarnya lebih kasihan itu pemain. Karena kalau di ban nggak boleh main 12 bulan, itu berpengaruh, kan dia butuh penghasilan juga. 12 bulan lu nggak main profesional, itu ketara juga, itu berdampak juga ke karir lu sebagai pemain sepak bola. Jadi ya, semoga Indonesia tidak mengalami hal serupa. Oke, so far sih proses naturalisasi betul-betul sesuai dengan aturan FIFA. Itu yang gua takutkan, kalau sampai melanggar aturan FIFA, wah bahaya ini. Oke, segitu dulu. Wow, bahaya guys ya. Kok
bisa sih udah selevel negara terjadi pemalsuan dokumen, boy. Astaga, dini hari dapat berita kocak karena pasalnya Malaysia resmi dijatuhi hukuman oleh FIFA karena pemalsuan dokumen. Sudah terbiasa terjadi, tante. Mantap Kok lah. bisa ini terjadi, boy? Ini level negara bukan Tarkam loh. Langsung aja, mari kita bahas, boy. Berita ini datang langsung dari FIFA, boy. Bukan AFC, bukan FA Malaysia, tapi dari FIFA langsung memberikan sanksi kepada FA Malaysia dan 7 pemain. Ini untuk nama-nama pemainnya, boy. Gue sih jujur kagak tahu nama-nama pemain ini, kecuali si Facundo Garces, karena doi main di La Liga. Kayaknya ini pertama kalinya juga gue ngebahas tentang Malaysia, boy. Gak pernah-pernahnya gue mau nyenggol Malaysia, karena lebih seru nyenggol-nyenggol Liga Kangkung, ya, boy, Liga Intinya di Kangkung sini apa Malaysia pula? melanggar pasal ke-22 Kode Disiplin FIFA terkait dengan pemalsuan dokumen. Atas pelanggaran tersebut, FAM diwajibkan membayar denda sebesar 7,3 M. Dan untuk 7 nama ini, itu nggak boleh berkecimpung di dunia sepak bola. Semua jenis kasian, kegiatannya kasian selama 12 bulan. Gue sih nggak tahu ini berlaku di Malaysia doang. Apa mereka boleh main di liga lain gitu? Harusnya sih nggak boleh, Nikmatin tuh sono, cari tuh Konami Cup tuh yang terselenggara tuh. Ketujuh pemain tadi, boy, itu tercatat tampil melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia yang berlangsung waktu 10 Juni untuk Piala Asia tahun 2027. Nggak, di sini tuh gue pengen bertanya nih, kok bisa level negara terjadi kayak begini, boy? Apakah sebenarnya pemain-pemain ini tuh nggak eligible untuk bela Malaysia secara garis keturunan, tapi dipaksakan? Gue sih nggak paham, jujur nih. Udah berasa Tarkam segame 150.000, bos. Bisa ada pemalsuan dokumen begini. Gue sih berharap Indonesia jangan sampai kena begini-begini lah, ya. Semoga kita udah ketawa-ketawa begini, tiba-tiba suatu saat Indonesia kena, kan kocak juga, boy. Coba kalau menurut kalian gimana nih terkait dengan berita kali ini? Coba tulis di bawah, ya. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow terus-terusnya. Bye. Betul, woy. Tapi betul serius aku sakit lah, guys. Sakit lah aku rasa aku. Macam tak boleh move on loh. Aku macam mana ya sih. Tak tahu mau cakap apa, guys ya. Sebab boleh dijadikan pengajaran je lah untuk negara-negara lain kalau mau ambil pemain naturalisasi ini untuk cek betul-betul lah. Tapi mudah-mudahan TMJ dapat selesaikan perkara yang tengah terjadi sekarang ni, sebab ini boleh mengakibatkan player-player tersebut karir mereka jatuh teruk, guys ya. Sebab ini penting, guys. FAM diban FIFA di atas pemalsuan dokumen. Jom aku kongsikan. FAM telah mengesahkan info rasmi tentang berita didenda FIFA, termasuk 7 pemelayak adalah legit, guys. Tetapi FAM diberi masa 10 hari untuk membuat rayuan membela diri di atas kesalahan tersebut, dan FAM telah menyatakan segala proses naturalisasi mengikut SOP ditetapkan FIFA. So, kita sebagai penyokong Harimau Melaya kekal support di belakang FAM dan berharap yang baik-baik saja. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Nike, Jual stocking lah pula. Ini perkara serius lah, bro. Tapi FAM diberikan masa 10 hari lah untuk membuat rayuan. Okey, 10 hari daripada sekarang. Aku harap FAM dapat menyelesaikan perkara inilah. FAM, TMJ pun dia punya kabel bukan biasa-biasa, itu besar kabel ya. Jadi aku harap ini dapat menyelesaikan masalah inilah, sebab dalam 10 hari ini mereka akan kemukakan mungkin dokumen-dokumen yang perlu dihantar kepada FIFA untuk dicek balik semua tentang dorong punya garis keturunan macam mana. Aku harap ini akan selesai lah, guys ya. Akan keluar keputusan rasmi yang betul-betul rasmi daripada FIFA selepas 10 hari ini. Kita tunggu syak, guys ya. Alright, guys, jadi sampai situ syak lah reaction aku tentang FAM kena sanksi FIFA ya. Dan 7 pemain tidak dapat dimainkan selama setahun ataupun di-ban selama setahun. Bagi aku ini satu perkara, aku sebagai rakyat Malaysia, guys, ini satu perkara yang sungguh memalukan. Okey, aku sungguh malu, aku kecewa dengan perkara yang tengah terjadi ni. Tapi tidak apa, FIFA memberikan masa 10 hari untuk FAM memberikan rayuan. Dan aku harap FAM dengan TMJ dapat menyelesaikan masalah ini dalam 10 hari ini untuk mengantar dokumen-dokumen yang perlu untuk selesaikan masalah ini. Sebab ini bagi aku maruah negara, guys ya. Ini salah satu maruah negara, sebab memalsukan dokumen ni berat sikit lah, memang berat lah.
kan. Tapi tak boleh juga kita salahkan Indonesia kepada orang-orang Malaysia. Tak boleh salahkan Indonesia sebab bukan Indonesia yang melaporkan perkara ini guys ya. Sebab aku nampak baca kebanyakan Vietnam yang melaporkan perkara ini sebab mungkin mereka tidak puas hati dengan kekalahan 3-0. Dan Indonesia pun sebelum terjadi perkara ini mereka sudah bagi kita peringatan untuk cek naturalisasi itu betul-betul. Tapi aku harap yang terbaik lah untuk FAM dapat selesaikan masalah ini dan TMJ dapat selesaikan masalah ini. Dan sampai saya kesana aku dan see you in the next video in comment record.